Hai semuanya, selamat datang kembali di Satu Tingkat yang selalu memberikan informasi paling panas dan update tentang segala hal yang terjadi di dunia ini, termasuk soal buah berduri yang satu ini, durian. Ya, durian, buah yang kalau kamu nggak suka bisa jadi musuh seumur hidup. Tapi kalau kamu suka, pasti tahu betapa lezatnya buah satu ini. Namun, ada yang berubah nih. Dulu durian adalah simbol kemewahan, tapi sekarang durian Cina mulai mengguncang pasar, dan bukan hanya sekadar pasar domestik, tapi pasar internasional. Sebelum kita melanjutkan, pastikan kamu sudah subscribe channel ini. Klik juga tombol loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya. Dan kalau kamu merasa channel ini bermanfaat, atau kamu cuma mau bilang, ini keren bro, swing, jangan ragu buat kasih super thanks. Oke, kembali ke topik utama, durian. Sebuah buah yang pernah menjadi simbol kemewahan di Asia Tenggara. Tapi sekarang, durian yang dulu hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu, kini mulai diproduksi dalam jumlah besar dan dijual dengan harga yang jauh lebih murah. Siapa yang harus disalahkan? Ternyata, negara yang dulu menjadi konsumen terbesar durian, China, sekarang justru menjadi ancaman besar bagi pasar durian global. Kalian pasti sudah tahu kan, bahwa durian memiliki penggemar dan penentangnya sendiri. Bahkan ada yang sampai nggak bisa hidup tanpa durian, saking cintanya. Tapi, pernahkah kalian berpikir tentang bagaimana durian ini sampai bisa masuk ke dalam kehidupan kita? Durian dulu dianggap sebagai buah premium. Hanya bisa ditemukan di restoran-restoran mewah atau pasar-pasar khusus. Harganya yang melambung tinggi menjadi simbol kemewahan dan status sosial. Banyak orang menganggapnya sebagai the king of fruits, sebuah sebutan yang sangat tepat bagi buah dengan aroma tajam ini. Tapi siapa sangka belakangan ini durian mulai bisa dijangkau oleh hampir semua orang. Harganya yang dulu selangit kini mulai terjun bebas. Ini bukan karena tiba-tiba ada diskon besar-besaran di supermarket loh. Tapi ada alasan yang lebih besar. Durian China. Ya, kalian nggak salah dengar. Durian China kini memegang peranan penting dalam mengubah dinamika pasar durian dunia. China, negara yang dulu hanya menjadi konsumen setia durian, kini telah menjadi produsen utama durian. Dan bukan hanya itu, mereka juga menguasai sebagian besar pasar domestik mereka sendiri dan mulai mengincar pasar internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, China telah melakukan revolusi dalam industri pertanian mereka, terutama dengan teknologi-teknologi canggih yang mereka terapkan. Salah satunya adalah pemanfaatan irigasi otomatis, pemupukan yang lebih presisi, dan yang paling mencengangkan, pemantauan hama berbasis kecerdasan buatan AI. Hasil dari semua teknologi canggih ini, durian yang lebih murah, lebih melimpah, dan kualitasnya pun semakin kompetitif. Tidak hanya itu, China bahkan mulai mengekspor durian dalam jumlah yang besar, yang tentunya memberikan tekanan besar bagi petani durian di Asia Tenggara. Perkebunan durian mereka berkembang pesat, dengan luas lahan yang mencapai lebih dari 100.000 hektar. Mereka bahkan mulai mengembangkan varietas-varietas baru yang bisa tumbuh di daerah dengan iklim yang lebih dingin. Bayangkan durian yang dulunya hanya bisa tumbuh di iklim tropis, kini bisa diproduksi di daerah dengan suhu yang lebih rendah. Ini tentu saja sangat menguntungkan karena mereka bisa memproduksi durian sepanjang tahun dan mengekspor ke negara-negara lain yang membutuhkan pasokan durian. Sekarang, mari kita lihat bagaimana nasib para petani durian di Thailand, Vietnam, dan Malaysia yang selama ini menjadi pemain utama dalam pasar durian global. Thailand, yang dulu menjadi eksportir durian terbesar di dunia, kini mulai merasakan dampaknya. Ekspor durian Thailand, yang dulu mencapai lebih dari 60% dari pasar durian global, kini mulai tergerus. Harga durian Thailand, yang dulu dijual dengan harga tinggi kini, terjun bebas. Durian Golden Pillow, yang pernah dihargai sekitar $50 per buah, kini bisa ditemukan dengan harga hanya $20 hingga $30. Perubahan harga ini tentu membuat petani durian di Thailand mulai khawatir. Mereka yang dulu bisa meraup keuntungan besar kini mulai merasakan tekanan. Vietnam, yang juga dikenal sebagai penghasil durian utama, tak luput dari dampak ini. Pada tahun 2024, ekspor durian Vietnam tercatat mencapai
$3 miliar Amerika. Tapi seiring dengan meningkatnya produksi durian China, Vietnam harus bersaing dengan harga durian yang lebih murah dan kualitas yang semakin meningkat. Hal ini tentu saja memberikan dampak besar bagi petani di Vietnam yang dulu bisa menikmati keuntungan besar dari ekspor durian. Malaysia, yang dikenal dengan durian premium seperti Musang King, juga mulai merasakan dampaknya. Pada tahun 2024, ekspor durian Malaysia mencapai $2 miliar Amerika. Namun, dengan semakin maraknya produksi durian China, petani durian Malaysia mulai merasa khawatir tentang masa depan ekspor mereka. Dulu, durian Musang King menjadi primadona di pasar internasional, tetapi kini durian China yang semakin murah dan berkualitas semakin mengancam posisi durian Malaysia. Kebanyakan petani durian Malaysia yang bergantung pada ekspor ke China harus berpikir ulang tentang strategi mereka. Apakah mereka akan terus berfokus pada pasar internasional atau mereka harus mulai menyesuaikan diri dengan permintaan domestik yang lebih besar? Indonesia, yang juga merupakan salah satu produsen durian terbesar, mengalami situasi yang cukup unik. Pada 2024, Indonesia mengekspor sekitar 600 ton durian, tetapi pada saat yang sama, Indonesia juga mengimpor durian dengan nilai yang jauh lebih tinggi dari Malaysia dan Thailand. Ini benar-benar membingungkan, bukan? Bukankah seharusnya Indonesia lebih fokus pada produksi dan ekspor durian, alih-alih mengimpor durian dari negara tetangga? Dengan harga durian yang semakin murah dari China, petani durian Indonesia harus berjuang keras untuk mempertahankan posisinya di pasar domestik. Jika mereka tidak segera beradaptasi dengan perubahan ini, mereka mungkin akan kehilangan pasar mereka ke durian China yang jauh lebih murah. Sekarang mari kita bicara tentang apa yang harus dilakukan oleh petani durian Asia Tenggara untuk bertahan. Tentu saja, kita semua tahu bahwa industri pertanian, termasuk durian, adalah salah satu sektor yang sangat bergantung pada teknologi. Petani durian di Asia Tenggara harus berinovasi agar tetap bisa bersaing. Inovasi teknologi pertanian seperti sistem irigasi yang lebih efisien, pemupukan yang lebih terukur, dan pengelolaan hama yang lebih ramah lingkungan adalah langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan hasil panen dan kualitas durian. Tapi apakah itu cukup? Selain itu, mereka juga harus mencari cara untuk mempertahankan keunggulan durian mereka, baik dari segi rasa, aroma, maupun kualitas buah. Durian premium seperti Musang King dan durian montong harus tetap menjadi pilihan utama bagi konsumen yang menginginkan kualitas terbaik. Namun apakah mereka bisa mempertahankan harga tinggi mereka di tengah persaingan yang semakin ketat ini? Dengan produksi yang terus berkembang, China tampaknya siap merebut dominasi pasar durian dunia. Mereka sudah memiliki lebih dari 100.000 hektar perkebunan durian dan pada tahun 2025, produksi durian China diperkirakan akan mencapai 5 juta ton. Dalam waktu singkat, mereka bisa mengalahkan negara-negara penghasil durian lainnya di pasar internasional. Namun apakah ini kabar baik atau buruk? Untuk konsumen tentu saja ini adalah kabar baik karena durian China semakin murah dan tersedia di mana-mana. Tapi bagi petani durian di Asia Tenggara, ini tentu saja menjadi masalah besar. Mereka harus bersaing dengan harga yang sangat murah, dan jika mereka tidak segera beradaptasi dengan perubahan ini, mereka bisa kehilangan pasar yang telah lama mereka kuasai. Jadi bagaimana menurut kalian, apakah durian China yang semakin murah itu akan menguntungkan para konsumen atau justru akan menghancurkan petani durian di Asia Tenggara? Apakah petani durian kita akan bisa bertahan dengan harga yang semakin tertekan? Atau mereka akan berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi pemain utama di pasar durian internasional? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar kalian nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Kalau kamu ingin tahu lebih banyak soal industri pertanian, persaingan global, atau bahkan teknologi terbaru dalam pertanian, pastikan kamu tetap stay tune di channel ini. Kita akan terus mengulik topik-topik menarik yang akan membuatmu semakin tercerahkan. Sampai jumpa.